AC jadi dingin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Bapak-bapak jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla di pagi hari ini, tepatnya di tanggal 28 bulan Muharram. Kita sudah berada di penghujung bulan Muharram. Artinya hampir 1 bulan sudah kita lalui di tahun 1448 Hijriah. Tentu tidak terasa perjalanan waktu. Artinya tersisa 11 bulan lagi di tahun 1448 Hijriah, dan itu tentu tidak terasa akan lama. Namun kita tetap senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberinya kesehatan, kita masih diberinya kesempatan, dan kita masih dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tidak semua orang diberi kemampuan dan kemauan untuk bangun sebelum subuh. Tidak semua orang diberi kemampuan dan kemauan untuk mengawali paginya dengan melaksanakan yang wajib kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita terpilih menjadi hamba-hambanya yang masih diberikan kemudahan untuk memulai pagi hari dengan melakukan ketaatan, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Semoga hari-hari kita, termasuk di hari ini, senantiasa Allah jadikan sebagai hari yang penuh dengan keberkahan, dan Allah mudahkan kita semua dalam menjalani ibadah di sepanjang hari ini. Amin ya rabbal alamin. Salat beriring salam tidak lupa kita mohonkan kepada Allah, semoga terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita bersama, tauladan kita semua, Nabiuna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bapak-bapak jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ketika beliau pernah bersabda, An Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin fa afsada laha min hirsil mar'i 'alal mali wasyarafi lidinihi.
Hadis ini jamaah sekalian dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma dhi'bani ja'i'ani." Tidaklah ada dua serigala yang lapar, ursila fi ghanamin. Kemudian dua serigala itu dilepas di tengah kumpulan-kumpulan kambing. Jadi kata Rasulullah, tidaklah ada dua serigala, cuma dua serigalanya, dilepaskan di tengah kumpulan kambing. Apa yang terjadi? Fa'afsadalaha min hirsil mar'i. Maka tidak lain kecuali dua serigala itu akan merusak, atau tidaklah lebih merusak daripada sifat tamak manusia. Min hirsil mali alal mali wa syarafi lidinihi. Min hirsil mar'i alal mali wa syarafi lidinihi. Maka tidaklah lebih merusak dibandingkan dengan sifat tamak manusia terhadap harta dan kedudukan yang sangat merusak agamanya. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini Rasulullah mengabarkan dan mengajarkan kepada kita bahwa ketamakan manusia, kerakusan manusia terhadap harta, terhadap jabatan itu jauh lebih berbahaya ketimbang dua serigala lapar yang dilepaskan di sekumpulan kambing. Jauh lebih merusak. Jadi kalau ada dua serigala dilepaskan di tengah kambing, ini serigala mesti akan bikin onar. Tapi jauh lebih berbahaya tamaknya seorang manusia kepada harta dan juga jabatan. Ini hadis ini Rasulullah memberikan gambaran dan kiasan. Kalau ada serigala yang merusak, serigala lapar yang merusak kumpulan kambing, maka rakusnya seseorang terhadap harta dan jabatan jauh lebih berbahaya dan jauh lebih merusak. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kenapa ketamakan manusia kepada harta dan jabatan akan membawa kerusakan yang jauh lebih besar? Maka yang pertama jamaah sekalian, jawabannya karena kerakusan seseorang kepada harta dan jabatan itu akan memunculkan dari dirinya sifat zalim. Ini yang pertama. Jadi kalau ada pemimpin yang zalim, itu berangkat dari dia tamak terhadap jabatan. Kalau ada seseorang yang dengan hartanya dia berbuat zalim, berbuat dosa, maka itu berangkat dari cara dia menyikapi harta, bukan dengan qanaah tapi dengan ketidaksyukuran dan ketamakan. Jadi start awal ini mempengaruhi. Siapapun yang diberi jabatan, kemudian dia memandang jabatan itu sebagai sarana untuk memenuhi hawa nafsunya, popularitas, pujian, kehormatan, bahkan dengan hartanya itu dia berharap bisa menambah pundi-pundi hartanya. Disinilah awal dia akan tidak amanah dan berbuat zalim terhadap rakyatnya. Ini dijelaskan. Kemudian ketamakan seseorang terhadap harta dan jabatan akan memunculkan sifat buruk yang kedua selanjutnya, yaitu kebohongan. Ini kan dampak-dampak yang luar biasa. Zalim, bohong, dan perbuatan keji yang lainnya. Maka Rasulullah ingatkan dengan hadis ini. Kita mulai yang pertama jamaah sekalian tentang al-hirsul mar'i alal mali. Salah satu sifat yang merusak yang pertama adalah rakus terhadap al-mal, harta. Siapa manusia yang tidak suka harta? Jawabannya seluruh manusia pasti suka dengan hartanya.
Ada satu ungkapan jamaah sekalian yang sangat menarik dan bagus sekali. Terima kasih. Ada satu ungkapan yang bagus dan menarik sekali jamaah sekalian terkait masalah harta. Apa ungkapan itu? Jadi dalam ungkapan itu dituliskan, jangankan harta yang kita kumpulkan, jangankan rizki yang kita cari, sampai seseorang yang miskin, dia lapar berhari-hari, tiba-tiba di hari yang kesekian dia diberi makanan. Bayangkan, diberi makanan. Butuh gak makanan itu, Pak? Butuh. Berhari-hari tidak makan, kemudian ada yang ngasih makanan. Makanan yang dia terima dikasih oleh orang dalam kondisi dia sangat butuh, itu pun masih akan dihisap oleh Allah. Bisa kebayang gak ya? Bisa terbayangkan dengan kalimat ini? Orang miskin loh, bayangkan, sudah berhari-hari gak makan, dapat makanan pun belum tentu mencukupi 5 hari yang dia kelaparan. Itu pun tetap akan dihisap oleh Allah. Bagaimana dengan harta yang kita kumpulkan dalam kondisi harta yang lain aja belum habis? Jauh akan lebih dihisap. Jadi Allah Maha Adil. Gak ada ceritanya dia kan sudah miskin, lapar 5 hari. Nah, itu kan udah jatahnya, udah usah dihisap lah. Itu menghak dia. Enggak. Sampai orang yang tidak makan berhari-hari, tiba-tiba di hari yang kelima mungkin ada yang ngasih padahal hak dia udah dikasih. Itu aja masih akan Allah hisap. Apalagi harta yang kita kumpulkan dalam kondisi memang kita sudah punya, masih ada sisa, cukup hanya untuk disimpan mungkin ada hal. Ya kan kita selama ini kalau bekerja itu nggak langsung habis. Beda dengan orang-orang pemulung, pengemis, hari itu dapat, hari itu habis. Ada yang hari itu dapat untuk stok berapa hari ke depan. Kita gajian 1 bulan masih bisa untuk beberapa hari. Ya. Nah ini jamaah sekalian. Maka Allah Azza wa Jalla mengingatkan tentang karakter manusia. Ya kita semua butuh harta, suka mencari harta. Tapi Allah ingatkan di dalam surat Al-Fajr ayat 20. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa tuhibbunal mala hubba hubba. Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Hubba hubba kata Allah. Ini karakter manusia. Senang dengan harta. Bukan hanya itu, harapannya ketika dia suka dengan harta, panjang angan-angannya. Harta banyak, umur panjang, itu padu padan yang pastian itu. Dikasih umur panjang, hartanya banyak pula. Jadi pikiran dia sepanjang hidup itu menghabiskan harta, untuk menghabiskan harta. Nah, ini kata Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain di surat Al-Adiyat Allah juga sebutkan wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya cintanya kepada harta itu benar-benar lasyadid, sangat berlebih-lebihan. Jadi Allah sudah sebutkan itu. Karakter manusia-manusia itu. Bahkan sampai Rasulullah SAW menyebutkan kalau ada orang yang tua, sudah tua ya, secara fisik tua, tapi ternyata hatinya bisa menjadi seorang pemuda karena 2 hal. Fisiknya sudah tua, udah puluhan tahun menikmati hidup, tapi hatinya bisa berubah menjadi muda karena 2 hal. Apa kata Rasulullah? Qalbul syaihi syabun. Hati orang yang sudah tua itu bisa menjadi muda ala hubbi isnaini, karena mencintai 2 hal. Apa itu? Yang pertama adalah tulul hayati wa hubbul mal. Berharap umur yang panjang dan cinta terhadap harta. Ini yang membuat orang yang sudah tua menjadi jiwanya semakin muda. Umur yang panjang dan juga kecintaannya terhadap harta. Maka Rasulullah ingatkan jamaah sekalian dengan hadis tadi. Kalau kita terlalu berlebih-lebihan mencintai harta, kata Rasulullah, itu lebih merusak ketimbang serigala yang lapar di tengah-tengah sekumpulan kambing. Jauh lebih merusak.
Bukan hartanya, tapi kecintaan dan ketamakannya yang berlebih-lebihan. Itu penyebabnya. Berarti kan yang kita lakukan bukan nggak boleh mencari harta, bukan. Tapi jangan jadikan hati kita tamak dan rakus terhadap harta. Nggak mesti loh jamaah sekalian harta banyak tamak, belum tentu. Ada yang dikit tamak juga ada. Harta yang banyak qanaah banyak juga. Makanya sampai Rasulullah bersabda, sebaik-baik harta itulah harta yang dipegang oleh orang soleh. Kenapa? Karena dia nggak ada tamak, nggak ada rakusnya, dan dia penuhi hak dan kewajibannya. Jadi problemnya bukan masalah Allah kasih kita harta yang banyak, tapi problemnya adalah hati kita yang masih tamak dan rakus. Ini yang pertama jamaah sekalian. Manusia akan berpotensi tumbuh dalam dirinya sifat tamak terhadap harta, dan sifat tamak itu berbahaya bagi dirinya. Bahkan sampai di hadis yang lain Rasulullah itu sampai menggambarkan bagaimana kepuasan kita terhadap harta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna libni Adam wadiyan min zahabin." Saya pernah sampaikan hadis ini. Seandainya ada seorang manusia diberi oleh Allah satu lembah dari emas. Satu lembah emas semua Allah kasih. Ahabba ayyakuna lahu wadiyani. Ternyata dia enggak cukup dengan lembah emas ini. Dalam dirinya masih berharap ingin dapat lembah yang kedua juga isinya emas. Rasulullah yang mengatakan ini sampai segitunya. Seolah-olah ngejek bahwa satu lembah emas pun gak cukup. Bisa kebayang kan? Cukup gak untuk usia kita sampai 80 tahun? Cukup sebenarnya, gak habis. Tapi Rasulullah menggambarkan ketamakannya itu dengan kalimat bahkan minta satu lagi untuk dapat emas yang kedua. Perhatikan, dan ditutup Rasulullah dengan hadisnya yang luar biasa. Wala yamla'u fahu illa turab. Dan tidak ada yang bisa menghentikan itu semua kecuali mulutnya dipenuhi dengan tanah. Artinya kematianlah yang bisa menghentikan kerakusan itu. Kalau dia tidak mau, wa yatubullahu ala man taba. Kalau dia tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sudah gambarkan itu. Ya. Ini yang pertama jamaah sekalian. Ya. Manusia sangat tamak dan rakus kepada harta meskipun hartanya sudah melimpah ruah. Ya. Dan tidak ada yang bisa mencegah, menghentikan keserakahan manusia. Tidak ada yang bisa menghentikan ambisinya. Tidak ada yang bisa memutus angan-angannya illal maut, kecuali kematian itulah. Ya. Maka sebelum kematian menghentikan kerakusan kita, maka hentikan kerakusan itu dengan bertaubat dan bersifat qanaah terhadap harta yang diberikan. Lalu jamaah sekalian, bagaimana sih supaya kita bisa tidak rakus gitu kan? Rakus itu sebenarnya timbulnya dari mana jamaah sekalian? Pertama dari minimnya pemahaman dia terhadap agama. Itu yang pertama. Ya karena orang gak paham kan gitu. Yang kedua, setelah dia tidak paham, tidak adanya kesadaran dari pemahaman dia itu. Jadi yang dia ketahui itu hanya sekedar pengetahuan, tidak nyampe kepada hidayah. Tahu saja, sholat subuh wajib, tahu, tapi nggak jadi hidayah, tidak menjadi amalan. Jadi yang kedua, kenapa seseorang itu rakus? Dia tahu tapi dia tidak memahami dengan benar. Dan pengetahuan itu kan tidak bisa cuma sekali kita dapatkan. Hari ini kita mendengar tentang ini, mungkin baru tahu saja, belum jadi hidayah. Tapi kita mendengar lagi di tempat lain dengan cara penyampaian yang berbeda, dengan orang yang berbeda, tiba-tiba mengetuk hati kita. Bisa jadi dengan itulah kemudian muncul sedikit demi sedikit kesadaran. Selain itu, selain misalkan kesadaran tentang harta, kita juga sadar bahwa segala sesuatu itu pemberian Allah, akan dihisab. Maka kemarin ketika saya membaca tulisan, jangankan harta yang kita kumpulkan dengan cara yang halal, bahkan sampai harta yang didapat oleh seorang yang tidak makan berhari-hari, kemudian harta itu dikasih, bayangkan, bukan dia mencari, dikasih, itu pun akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala.
Begitu detailnya hisab Allah kepada setiap harta manusia. Apalagi semua yang kita miliki. Maka kalau yang kita miliki semuanya kita gunakan untuk kebaikan. Punya kendaraan untuk ke tempat yang baik, punya perangkat, handphone, apapun kita gunakan untuk fasilitas kebaikan. Semuanya nanti akan membela kita di hari kiamat. Karena semuanya kita gunakan dalam rangka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan soal harta ini sampai Rasulullah memberikan peringatan, inna likulli ummatin fitnah, sesungguhnya setiap umat itu punya ujian, wa fitnatu ummati al-mal, dan ujian umatku, Rasulullah langsung sebut, adalah harta. Insyaallah. Jadi nggak bisa enggak. Memang hari ini ujian umat Rasulullah itu adalah soal harta. Ya, ini sudah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan soal harta ini kan sudah pernah membinasakan orang-orang sebelum kita. Ya. Sampai Rasulullah mengatakan, inna ahlaka man kana qablakum ad-dinar wa dirham. Sesungguhnya perkara yang dulu pernah menggelincirkan, menghancurkan orang-orang sebelum kalian adalah dinar dan dirham, maksudnya uang. Wahuma muhlikakum, dan dua itu juga, harta dan dinar, inilah yang akan menghancurkan kalian di masa sekarang. Rasulullah sudah memberi peringatan. Maka boleh kita mencari harta, tapi jangan sampai rakus dan tamak. Ciri rakus itu bagaimana jamaah sekalian? Cara mencarinya itu melebihi dari yang jatah kita. Itu dari cara mencarinya. Yang haram dia kumpulin, yang haram dia sisihkan, dia masukkan. Ya bisa macam-macam dengan ya merubah data, ngambil sembunyi-sembunyi, tidak dikembalikan, kan bisa. Harta itu dititipkan kepada kita untuk dibelikan barang, kita belikan, sisa 5.000 kita masukkan kantong, nggak bisa. Kecuali memang sudah dibilang ini harganya 9.000, nanti 5.000-nya ambil atau 10.000-nya ambil, udah dipesenin. Tapi kalau kita sudah digaji, ini ongkos kamu, ini upahmu, ini belikan. Berapapun nanti harganya, kurang kita sampaikan, kurang Pak tadi saya tombokin, lebih kembalikan. Jangan diam-diam kita ambil menjadi milik kita. Ini cirinya. Orang tamak itu cara mencarinya ya bisa curang, bisa dengan berbohong, bisa dengan mencari seseran-seseran yang subhat ataupun haram. Yang kedua, cara menikmatinya juga, gitu ya. Pertama, cara menikmatinya dia gunakan untuk kebaikan. Semuanya dia gunakan untuk yang baik-baik saja. Dia gunakan untuk mempermudah urusan yang baik, untuk sholat, untuk ibadah, untuk mencari rizki, untuk bersama keluarga. Pokoknya digunakan untuk yang baik-baik. Yang ketiga, kalau dia sudah gunakan yang baik, ada kelebihannya dan itu merupakan zakat yang harus dia keluarkan, dia akan keluarkan itu. Maka kalau seperti ini yang dilakukan, ini akan mengasah hati kita menjadi hati yang tidak rakus dan juga tidak tamak. Sekali dia mengambil yang haram, itu akan bikin ketagihan. Yang kedua, yang ketiga. Hari ini dia cuma merasa ngambil sedikit lah, cuma 10.000. Besok ada kesempatan 100.000, 100.000 akan diambil. Nah, ini bahayanya ketika orang sudah tamak. Jadi tamak itu tidak mesti harus ngambil yang 20 juta, enggak. Ya. Berapapun yang kita ambil melebihi dari hak kita, itulah tamak. Ya. Berarti kan yang diambil punya orang lain, bukan masalah besar atau kecilnya. Yang kedua jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat tamak yang membahayakan dan lebih dahsyat daripada serigala yang sedang lapar adalah tamak terhadap jabatan dan kepemimpinan. Ini hari ini yang yang orang terkadang tidak menyadari. Kalau harta mungkinlah orang sudah banyak yang tahu, tapi soal jabatan ini menganggap gini, kadang orang berpikir nanti saya dengan jabatan itu bisa melayani dan segala macam lah ya, bisa memperbaiki, bisa mensejahterakan banyak orang. Itu kan rencana awal sebelum jadi. Tapi ingatlah dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu akan diberi jabatan, minta jabatan.
sekelas Abu Dzar Al-Ghifari yang juga ada meriwayatkan hadis. Orang kan kalau sudah meriwayatkan hadis dan diterima riwayatnya kan berarti orangnya jujur. Sekelas Abu Dzar Al-Ghifari saja sampai ditepuk dan diingatkan oleh Rasulullah SAW. Seorang perawi hadis saja dikatakan lemah. Perawi hadis itu dikatakan lemah. Wahai Abu Dzar, kamu itu lemah. Jabatan itu berat. Bagaimana dengan kita hari ini? Masya Allah. Maka kalau ada orang yang berambisi sekali, punya jabatan, punya kedudukan yang tinggi, dan itu dia minta-minta, maka itu awal kebinasaan akan mendatanginya. Bahkan Rasulullah SAW dicela oleh Rasulullah. Dicela itu diejek, diremehkan oleh Rasulullah. Siapa orang yang mencintai jabatan dan kepemimpinan? Ingat, kalau kita dapat jabatan, yang kita cintai itu jangan jabatannya, tapi pekerjaannya. Mestinya seperti itu. Oh, berarti kalau nggak cinta nanti nggak bekerja. Bukan gitu maksudnya. Ya dapat jabatannya sudah. Ini jabatan saya. Tugasnya ini. Yang dicintai itu pekerjaannya. Orang ini kan cinta jabatan dan cinta gajian. Pekerjaannya nggak cinta hari ini. Berat. Yang dia tunggu-tunggu bagaimana dapat jabatan, terus tahun depan naik lagi jabatan. Dengan naiknya jabatan berharap naik gajian. Tapi pekerjaannya kalau bisa jangan naik, itu aja loh. Pekerjaan waktu saya masih anak buah gitu. Nah, ini yang berbahaya. Maka Rasulullah mencela orang yang mencintai jabatan, tidak mencintai pekerjaannya. Bagaimana celaan Rasulullah SAW? Beliau bersabda, innakum satahrisuna 'alal imarah. Imarah itu jabatan. Sesungguhnya kalian akan berambisi pada kepemimpinan, pada jabatan. Wasatakunu nadamatan yaumal qiyamati. Kerakusan kalian kepada jabatan itu akan berakibat kepada penyesalan di hari kiamat. Makanya tadi saya katakan, seseorang kalau sudah dapat jabatan dia tamak, rakus, ini pintu awal penyesalan dia. Ya. Selain menyesal apa? Wa ni'mal murdi'atu wa bi'satil fatimatu. Maka kenikmatan bayi yang menyusu dan kejelekan bayi yang disapi. Maksudnya kenikmatan bayi yang menyusu adalah nikmat mendapat kedudukan, harta, kelezatan yang nyata dan yang tidak nyata ketika dia mendapatkan kepemimpinan. Tapi dengan kejelekan bayi yang disapi maksudnya ketika dia berpisah, turun jabatan itu seperti bayi yang disapi. Gimana? Merengek-rengek, nangis, ya kan? Teriak-teriak. Begitulah orang kalau mencintai jabatannya. Ketika lepas, dia akan ketakutan, marah-marah, mempertahankan. Ketika ditanya nanti dilepas jabatan gimana? Nanti saya kalau dilepas itu gimana ya? Saya lihat teman-teman tuh kayaknya belum pada siap untuk menduduki posisi saya. Ada saja alasannya. Saya tuh punya program yang belum terlaksana, itu target saya 3 tahun ke depan baru saya laksanakan. Mungkin 3 tahun lagi lah kalau bisa. Ada saja alasan. Tapi kalau dia dikatakan nanti harus lepas jabatannya, siap, gak masalah. Gak usah kita takut kan, gak usah ngeles-ngeles gitu lah. Kalau kita sedih misalkan ya, sedih karena kita sudah berpuluh-puluh tahun bekerja dengan profesi itu, sedih karena kenangannya, nggak masalah, itu kan lain ya, bukan takut hilang jabatan. Ya Allah, di tempat ini saya merintis, membangun, alhamdulillah kenangannya banyak. Kan bukan karena lepas jabatannya, enggak, tapi sedih karena berpisah dengan teman-teman yang baik, yang masya Allah. Karena itunya nggak masalah, wajar itu. Tapi yang takut ini lepas jabatannya beda ya. Orang yang sedih karena apa ya? Karena kenangannya, nah, itu beda dengan orang yang sedih karena hilang jabatan, nanti saya nggak dipanggil lagi, nggak disuruh berdiri di depan, misalkan seperti itu. Saya pribadi nih jamaah sekalian, baru sini kan, saya baru ganti nih, bukan kepala sekolah lagi ya. Ketika saya ditanya, Pak Lutfi siap nggak nanti? Ya saya memang ada dikasih amanah baru, asal lepas posisi kepala sekolah. Ketika itu jawaban saya siap. Bahkan saya 3 tahun yang lalu tuh pernah minta untuk ganti, sebelum kemarin diminta untuk melepas.
Tapi perasaan sedih apa? Sedih ada, karena ruangan saya yang saya tempati dari pertama saya menjabat sampai 10 tahun gak pernah berubah. Jadi wajar kalau kenangan ruangan itu Masya Allah luar biasa. Di sini saya mengkonsep program dengan teman-teman. Di sini saya bahkan tertidur, di sini saya sholat sunnah, di sini segala macam saya lakukan. Kenangannya wajar. Tapi kalau jabatannya, saya waktu itu gak ada ngolah apa. Siap Ustaz. Sudah. Cukup katakan seperti itu. Tenang kita. Walaupun jabatan sekarang jauh lebih berat juga. Karena ngurusin dari TK sampai SMA sekarang ngurusinya. Jauh lebih berat. Gitu ya. Maka inilah yang harus kita sikapi dengan jabatan apapun itu. Apalagi kalau sudah jabatannya di pelayanan publik ya. Pemerintahan, waduh ya Allah, itu berat. Kita berbuat benar aja masih dicari kesalahan. Hari ini apalagi gak ada kerja. Habis kita dihujat. Apalagi zaman media sosial ini. Zaman dulu mah jadi bupati, orang jelek-jelekin gak ada yang kedengeran. Udah ada media sosial hari ini. Masya Allah. Ngeri kita ya. Jadi kalau sudah dikasih jabatan tuh harus Masya Allah, harus memang kita mencintai pekerjaannya, harus siap totalitas. Sudah. Insya Allah Allah bantu itu. Pasti Allah bantu. Tapi kalau sudah dari awal niatnya salah, sudah ini awal kehancuran dan kebinasaan. Maka tamak terhadap harta Rasulullah SAW mencelanya sampai mengejeknya seperti bayi yang baru disapih, gitu ya. Ketakutan dia. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah Azza wa Jalla juga mengingatkan kita di surat Muhammad ayat 22 sampai dengan 23. Kata Allah Azza wa Jalla di dalam firman-Nya, "Fahal 'asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum." Maka kalau kamu sudah berkuasa, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu sudah berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan silaturahmi. Ini sudah Allah wanti-wanti. Ulaika alladzina la'anahumullah. Nah, inilah orang-orang yang akan dilaknat oleh Allah. Dikasih kekuasaan bukan memberikan kenyamanan tapi memberikan kerusakan. Ulaika alladzina la'anahumullah. Coba kalau dia berbuat zalim. Putusnya hubungan silaturahmi itu luar biasa. Orang jadi bermusuhan, orang jadi saling membenci. Ada kelompok-kelompoknya kan. Ini kelompok pemerintahnya, ya karena sudah banyak dibantu. Ini yang tidak suka dengan kepemimpinannya. Banyak orang yang terpecah belah. Nah, orang yang seperti ini penyebab kezaliman, kerusakan, penyebab putusnya hubungan silaturahmi karena disebabkan dia tidak amanah dengan jabatannya. Kata Allah, ulaikal ladzina la'anahumullah. Inilah orang-orang yang siap-siap akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Fa asammahum wa a'ma absarahum. Dan nanti di hari kiamat dibuat tuli pendengarannya dan dibutakan penglihatannya. Bangkitnya dalam kondisi seperti itu. Makanya kan ketika Rasulullah menyebutkan hadis 7 golongan yang akan mendapat perlindungan di hari kiamat, di mana tidak ada perlindungan, nomor 1 adalah pemimpin yang adil. Di situ kan ada, di setelahnya itu kan banyak perkara-perkara yang susah, tapi diletakkan pertama karena jauh lebih susah menjadi pemimpin yang adil itu. Jadi ini selaras dengan ucapan Rasulullah, wahai Abu Dzar, kamu itu lemah, jabatan itu berat. Maka kalau sudah tahu berat, kok ada orang yang rakus pengen minta? Kita saja ada tahu barang berat, nggak mau kita minta memikulnya, nyari yang ringan-ringan, ngangkat seng aja daripada ngangkat yang berat. Ini jabatan sudah Rasulullah gambarkan berat, berebut orang, rela bayar, rela manipulasi data, rela apa lagi, jual apapun, ngutang sampai ratusan juta miliaran supaya dapat jabatan yang berat tadi. Tapi karena dia PD-nya tadi, wah saya yakin bisa, saya yakin bisa. Nah ini yang berbahaya, kepedeannya ini tadi. Jadi tidak boleh kita, makanya Rasulullah katakan la tas'alil imarah, jangan meminta jabatan. Itu kuncinya sebenarnya. Kalau kita sudah bisa menahan diri tidak meminta jabatan, insya Allah ketika jabatan itu nyampe kepada kita, bukan karena kita minta ya, insya Allah kita bisa lebih amanah dan tidak tamak. Makanya ketika seseorang punya jabatan karena dikasih, Allah akan bantu dia dalam menunaikan amanah itu.
Tapi ketika seseorang meminta jabatan karena meminta-minta, mengemis, Allah tidak akan bantu dia dalam menjalankan amanah itu. Ini bedanya sudah jelas. Ini bedanya sudah jelas. Ya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang menggambarkan kepada kita ada dua sifat yang jauh lebih berbahaya daripada serigala yang sedang kelaparan di tengah-tengah kambing. Serigala lapar di tengah-tengah kambing itu berbahaya. Dua hal ini lebih berbahaya. Tamak terhadap harta dan tamak terhadap jabatan. Semoga Allah jaga kita semua dari ketamakan. Kalau Allah titipkan harta, alhamdulillah. Kalau Allah titipkan amanah berupa jabatan, bukan karena minta, memang kita dikasih sama orang. Orang melihat kita amanah, bismillah. Yang penting dalam menikmati harta dan menjalankan jabatan amanah tadi, jangan disertai rakus dan tamak. Tapi cintailah pekerjaan dari jabatan itu, insya Allah Allah akan bantu kita menuntaskan jabatan itu dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam bishawab, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah kita semua mohon ampun. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang satu ayatnya tadi, cukup. Bismillah. Lewat 8 ini kalau